Hai, Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Patrick. Film yang berfokus pada klinik yang khusus merawat pasien koma. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang perawat yang memotret ruangan laboratorium. Namun, tiba-tiba seseorang menusuk matanya dengan suntikan yang berisi racun. Seketika matanya memutih, tubuhnya pun kejang-kejang, dan jasad perawat itu pun dibawa pergi. Seharinya, pemilik klinik yang bernama Roger, dia pun dipanggil oleh investor yang membiayai klinik miliknya. Investor itu meminta hasil dari penelitian Roger. Yang sayangnya masih belum ada perkembangan. Jika penelitiannya Roger belum berhasil juga, si investor tidak akan membiayai kliniknya lagi. Esok paginya, seorang perawat yang bernama Kathy, dia tiba di klinik Dr. Roger, dan dia disambut oleh Cassidy, di mana dia adalah anak dari Dr. Roger. Lamaran Kathy untuk posisi perawat di sana segera diperiksa oleh Cassie. Roger juga datang untuk mengetes kemampuannya yang bisa dijawab dengan baik oleh Kathy, sehingga dia pun diterima bekerja di sana. Di situ, Kathy pun berkenalan dengan perawat lain yang bernama Paula. Sambil berkeliling, Paula memberitahu pekerjaan dari Kathy, yaitu untuk menjaga pasien-pasien yang koma, dan setiap pasien diperkenalkan oleh Paula. Salah satunya adalah pasien kecelakaan diving, yang membuat Kathy kaget karena si pasien kejang tiba-tiba. Paula pun menenangkan Kathy sambil bilang itu hanyalah refleks otot biasa. Tanpa disangka, Cassie pun muncul dan membawa Paula untuk berbicara. Di sini, Kathy pun lanjut menelusuri klinik seorang diri hingga ia sampai di kamar bernomor 15, berisi pasien laki-laki dengan mata yang terbuka, yang Paula sebut sebagai Patrick. Patrick adalah proyek spesial dari Dr. Roger dan sudah koma selama bertahun-tahun. Dia juga bisa mengetahui sekelilingnya meski dalam keadaan koma. Dan pada saat Kathy akan menyapa, Hello, Patrick. Patrick pun tiba-tiba meludah, yang mereka anggap hanya refleks otot saja. Setelah kejadian itu, Kathy yang sedang menyapu mendengar suara dering aneh. Ia juga melihat seorang tak dikenal dan ketika berbalik, wajahnya pun penuh luka. Di sini, Paula pun memanggilnya Freezer, pasien kecelakaan ledakan yang berhasil sadar dari koma. Di sini, Paula pun mengajak Kathy ke kamar Freezer yang penuh dengan jam, sambil menceritakan tugasnya Freezer untuk menyalakan mercusuar setiap jam 7 malam. Di saat selesai bekerja, saat Kathy sedang tiktokan, ponselnya pun tiba-tiba berbunyi, tapi ia merejek semua panggilan dari mantannya yang bernama Ed. Malahan, sampai Kathy akan menghapus nomornya. Akan tetapi, tiba-tiba Paula mengetuk pintu rumah dan mengajak Kathy untuk minum-minum. Di sini, mereka pun saling bertukar pengalaman hidup. Yang ujung-ujungnya, Kathy pun bilang kalau dia baru putus. Paula pun langsung mengenalkan Brian dan Kathy sedikit tertarik pada pandangan awal. Dr. Brian Wright, this is Kathy. Seat's empty, Brian. Pagi harinya, Kathy pun diajak Roger untuk melakukan eksperimen pada Patrick. Roger juga mengatakan maksud dari eksperimennya, yang ingin menghidupkan orang koma atau mati meskipun sebentar. Di dalam sana, Roger pun langsung melakukan eksperimennya, seperti menyuntikkan obat dan menyetrum Patrick di berbagai tempat, untuk mengecek aktivitas otaknya. Sayangnya, tidak ada tanda-tanda bahwa Patrick akan sadar. Saat selesai melakukan eksperimen tadi, tanpa sengaja Roger mendengar Kathy berbicara pada Patrick. Saat itu juga, Kathy pun dimarahi. Padahal, ia hanya menganggap semua pasien koma sebenarnya sadar akan sekitar mereka. Di sore harinya, saat Kathy dan Paula mengganti spray kasurnya Patrick, Paula bilang sudah menyiapkan kencan untuk Kathy dan Brian. Sesekali, Paula ingin temannya refreshing dari klinik suram itu. Di saat yang sama, Ed juga menelpon, dan ketika mau diangkat, seketika Patrick meludah, sehingga Kathy mengabaikan panggilan dari Ed. Di saat itu juga, Cassie yang memergoki mereka. Lalu,
Casey pun memarahi Katie agar tidak menaruh empati pada Patrick. Tiba-tiba, tangan Casey pun bergetar sampai menjatuhkan obat-obat yang sedang dibawanya. Entah apa penyebabnya. Selesai bekerja, Katie pun bertemu dengan Brian di museum. Mereka pun saling mengobrol, hingga akhirnya Katie memberitahu Brian dan bertanya, apakah pasien koma bisa tahu tentang sekitarnya? Brian pun menjawab tidak tahu pasti. Ketika menjelaskan, Brian ditelepon oleh nomor tak dikenal. Seketika, dia pun meludah pada Katie. Katie yang merasa diperlakukan kurang ajar, dia pun memilih pulang. Malam harinya, Brian mendatangi Katie untuk meminta maaf atas kejadian di museum tadi meskipun dia tidak ingat. Permintaan maafnya pun diterima, dan mereka pun lanjut makan-makan. Baru juga bersulang, datanglah Ed, sang mantan yang mau memberi penjelasan akan hubungan mereka. Sayangnya, Ed pun diusir oleh Katie dan baru benar-benar pergi setelah Ed melihat Brian. Ed pun memberitahu Katie tempatnya menginap dan tidak akan pergi sampai Katie mendengar penjelasannya. Saat Brian akan pamit pulang, tanpa sebab tangan Brian bergetar sambil memecahkan gelas sehingga tangannya pun terluka. Katie pun membawa dia ke UGD. Lalu, saat kembali ke mobil, ia pun tersetrum gagang pintu. Dan masih di malam yang sama, Brian ternyata kembali ke rumah Katie untuk menuntaskan keperluannya tadi. Akhirnya, mereka berdua berita-ita kimochi. Ketika sedang berada di puncak gunung, Brian pun perlahan berubah menjadi Patrick yang kulitnya mengkerut seperti mumi. Seketika itu, Katie terbangun. Rupanya yang barusan adalah mimpi buruk Katie. Katie pun kembali memeluk Brian yang tertidur di sebelahnya, dan langsung bangkit menjadi Patrick juga. Katie pun terbangun lagi. Dan yang mana sekarang adalah kenyataan, di mana ia berada di kasur sendirian. Siang harinya, Katie kembali bekerja seperti biasa. Roger juga masih melakukan eksperimen yang terlihat menyakitkan pada tubuh Patrick. Setelah Roger keluar, Patrick pun meludahi Katie, sehingga Katie pun menampar Patrick, dan Katie segera meminta maaf kepada Patrick, karena sadar Patrick menangis. Anehnya, Patrick kembali meludah, seakan-akan menjawab permintaan maaf Katie. Akhirnya, Katie pun yakin kalau Patrick sedang berbicara dengannya dengan cara meludah. Untuk memastikan, tangan Katie hampir memainkan otong milik Patrick sebelum akhirnya dipergoki oleh Casey. Malam pun tiba. Komputer di kamar Patrick menyala dengan sendirinya. Patrick yang memiliki kemampuan telekinesis menelusuri media sosial dan berhenti ketika ia menemukan foto Katie bersama Ed. Esok harinya, Roger melakukan eksperimen yang terlihat menyakitkan lagi kepada Patrick. Dan Roger terus melakukan eksperimen ini karena waktu yang pernah diberikan si investor di awal film tadi semakin mepet. Sedangkan penelitiannya belum juga menunjukkan hasil. Sebelum keluar ruangan, Roger pun menyuruh Katie untuk mengetik hasil eksperimen pada Patrick. Pada sore harinya, Katie pun menemui Ed untuk menyelesaikan masalah hubungan mereka. Di sini, mereka pun terus mengobrol, hingga akhirnya mereka mengecampingkan ego masing-masing dan bisa kembali berbaikan. Di saat yang sama, Patrick pun menggunakan kemampuannya untuk menelpon Ed. Seketika itu juga Patrick langsung mengendalikan dan membuat Ed menaruh tangannya di tempat pemanggang roti, hingga tangannya terluka begitu parah. Esok harinya, Katie kembali bekerja di klinik dan mencoba berbicara dengan Patrick. Sekarang Katie pun dibuat kaget karena Patrick merespon pertanyaannya melalui komputer. Melihat Patrick yang tersadar, Katie berniat meminta Roger untuk menghentikan eksperimennya. Namun, Patrick pun menolak dan ingin Katie merahasiakan kekuatannya. Otomatis, Katie menanyakan alasan mengapa Patrick hanya berkomunikasi dengan dirinya. Dan Patrick pun menjawab, dia pun terobsesi dengan Katie. Namun, Katie yang tak tega melihat eksperimen itu, Katie pun menyampaikan protesnya kepada Roger, yang sayangnya tidak dipedulikan oleh Roger. Akhirnya, Katie pun menceritakan hal yang dilakukan Roger kepada Brian. Katie menceritakan semua eksperimen kejam dan tidak etis yang dilakukan Roger kepada Patrick. Keesokan harinya, Katie yang sedang berberes, tiba-tiba dia dimarahi oleh Roger. Ternyata, selama ini Brian adalah tangan kaki si investor,
Dan obrolan dengan Kathy kemarin membuat penelitian Roger dalam bahaya karena Brian akan melakukan sidak ke klinik itu. Kathy pun segera menceritakan kabar bahagia ini kepada Patrick, di mana sebentar lagi Patrick akhirnya bisa terbebas dari eksperimen yang tidak manusiawi. Namun, Patrick pun bilang bahwa ia tidak memerlukan bantuan Kathy. Di saat bersamaan, Fraser menyalakan mercusuar tepat di jam 7 malam, dan terlihat ketikan Patrick menjadi aneh karena tegangannya turun. Di sini, Kathy terus menceramahi Patrick yang tidak lagi merespon pembicaraannya, dan Patrick pun membuka pintu kamar, yang menandakan Kathy untuk pergi. Sementara itu, Roger mendapat telepon dari investor bahwa Brian sedang dalam perjalanan ke klinik untuk melihat hasil penelitiannya. Dan saat Brian menghubungi klinik, ponselnya tiba-tiba memanas sampai membakar bangku mobilnya. Rupanya, Patrick sudah mengambil alih mobil Brian, membuatnya keluar jalan sehingga menjatuhkan Brian dan mobilnya ke tepi jurang. Roger yang mengira Brian tidak jadi datang, dia pun segera melanjutkan eksperimennya dan langsung dihentikan oleh Kathy dengan mencabut alat kejut listriknya. Di sini, Roger pun marah dan memperingatkan Kathy untuk tidak mengganggu eksperimennya, di mana sekarang hasilnya adalah monitor detak jantung Patrick yang berubah menjadi datar. Paula pun berusaha menyelamatkan Patrick, sedangkan Kathy memberikan suntikan adrenalin. Akhirnya, Patrick berhasil diselamatkan, dan Casey yang melihat kejadian itu, Casey langsung mengusir mereka berdua. Di sini Casey juga mengatakan kepada ayahnya bahwa kehadiran Patrick adalah untuk menghukum mereka berdua yang bermain-main dengan nyawa manusia. Namun ayahnya tetap kekeh untuk melanjutkan penelitiannya yang hampir selesai. Saat di luar, Kathy mendengar berita dari radio tentang kecelakaan dari Brian. Seketika, Kathy menuduh Roger di balik pembunuhan Brian. Lantas, Roger pun memecat Kathy dari kliniknya. Casey yang kaget segera mengambil suntikan yang pernah dia pakai membunuh suster lain di awal film tadi. Ternyata, Casey pun mendatangi rumah Kathy untuk menyuruhnya supaya tidak kembali ke klinik. Awalnya Casey berencana membunuh Kathy, tetapi ia berubah pikiran karena tak mau menambah dosa dengan membunuh para suster demi menutupi perbuatan ilegal ayahnya. Kathy pun membaca berkas dari Patrick yang diberikan Casey sebelum dia pergi. Kathy menemukan hal yang mengejutkan, yaitu Patrick yang terobsesi pada ibunya hingga menyebabkan 2 orang meninggal. Patrick juga bermaksud mengakhiri dirinya sendiri, namun malah berujung koma. Sesampainya di klinik, Casey meminta Roger keluar dengan alibi ada pasien dari kota yang memanggilnya. Paula juga disuruh pergi dengan alasan membeli ciu di kota. Dengan ini, Casey bisa membunuh Patrick. Di saat yang sama, saat Kathy sedang mandi, dia baru menyadari semua kejadian yang pernah menimpa Brian dan Ed diduga disebabkan oleh Patrick. Ia pun segera memperingati Ed untuk kabur. Seketika itu, muncul pesan di cermin dari Patrick yang menyatakan Kathy adalah miliknya. Di sini, Kathy pun malah menyebut Patrick sebagai anak biadab dan durhaka. Akibatnya, kejadian itu juga terekam dalam pesan yang dikirim pada Ed. Patrick yang marah, dia pun memecahkan kaca dan melukai Kathy. Casey pun mencoba mematikan listrik di sana yang menjadi sumber kehidupan dari kekuatan telekinesis Patrick. Tiba-tiba, Patrick mengendalikan benda di sekitar Casey dan membuat ia kesetrum hingga mati. Dan cara Casey mati mengingatkan Patrick pada ibunya yang sedang kimochi bersama selingkuhannya dan mengusir sang putra karena kesenangannya diganggu. Tak lama kemudian, Roger kembali ke klinik dan mencari Casey. Namun ia malah dikurung oleh Patrick di laboratoriumnya. Orang yang selanjutnya datang adalah Ed. Dia khawatir akan keadaan Kathy. Nasib buruk juga dialaminya, sebab ia bertemu Paula yang ternyata dikendalikan oleh Patrick. Lalu Ed dikurung oleh Paula di lemari pendingin. Kathy yang baru tiba di klinik, ia pun mencoba membuka pintu, tapi saat ia memegang gagang pintu, ia pun kesetrum hingga mental ke belakang. Kathy pun mencoba masuk lagi. Sekarang ia mengikuti Paula ke ruangan pasien koma, dan seluruh pasien koma menyuruh Kathy untuk datang ke ruangan Patrick. Kathy pun kemudian mengejar Paula lagi. Yang sayangnya, Patrick menjatuhkan Paula ke lorong lift, dan Paula baru tersadar setelah badannya penuh luka.
namun lift itu segera menimpa dirinya. Yang bisa dilakukan Katie sekarang hanyalah pergi ke ruangan Patrick, yang ternyata ruangan Patrick telah dikunci. Tapi Patrick terus menyatakan rasa sukanya terhadap Katie. Percuma saja, Katie tetap menolak rasa cinta dari Patrick. Lantas Patrick pun bilang bahwa ia mengurung Ed di salah satu ruangan klinik. Berbekal petunjuk yang diberikan Patrick, Katie langsung mencari sang pacar, tetapi ia malah tiba di suatu ruangan dan menemukan jasad Casey beserta Dr. Roger yang memakan kodok dengan mentah. Roger terpaksa melakukannya karena dikendalikan oleh Patrick. Sesaat pintu pun terbuka untuk membiarkan Roger pergi, sedang kini ganti Katie yang terkurung. Akhirnya, Dr. Roger pun mengambil suntikan yang berisi racun. Dia berniat untuk membunuh Patrick, tapi usahanya pun sia-sia. Di sini, Patrick pun kembali teringat akan ibunya dan selingkuhannya yang ia setrum hingga mati. Patrick juga memaksa Roger menggunakan alat kejut listrik pada dirinya sendiri. Freezer yang melihat Roger kesakitan, ia berniat menolongnya. Namun, alarm jamnya berbunyi dan ia pergi ke mercusuar. Sementara Patrick fokus pada Roger, Katie pun berhasil kabur dan menemukan Ed terkurung di dalam freezer. Tapi, Katie tidak bisa mengeluarkan pacarnya. Dan di dalam freezer, suster yang pernah dibunuh Casey dikendalikan Patrick untuk mencekik Ed. Di sini, Katie pun diberi pilihan antara ikut bergabung bersama Patrick atau Ed mati. Pada akhirnya, Katie pun menyerah dan ingin Patrick membiarkan pacarnya tetap hidup. Tapi, Patrick pun menyuruh Katie menyuntikkan racun tadi pada dirinya sendiri. Saat Katie mengambil suntikannya, ia pun melihat ke arah jarum jam dan hampir menunjukkan jam 7. Lantas, Katie pun berbasa-basi dengan meminta bantuan Patrick untuk melakukan suntikan dan mencoba menciumnya, yang padahal Katie menunggu jam 7, di mana freezer menyalakan mercusuar dan membuat tegangan listrik di sana turun. Di saat itulah, Katie menyuntikkan racun pada Patrick. Seketika itu suntikannya pun meledak dan ruangan Patrick menjadi berantakan. Ketika situasi mereda, Ed yang selamat datang menemui Katie. Mereka mencoba mendekati Patrick, tapi Patrick pun langsung melompat keluar jendela dan tertusuk pagar. Detik-detik sebelum Patrick mati, rupanya ia teringat peristiwa di saat dirinya menyetrumkan diri setelah berbuat keji pada sang ibu. Ingatan itulah yang memicu refleks tubuhnya untuk melompat, dan begitulah nasib Patrick. Di akhir film, Katie pun kembali berpacaran dengan Ed. Ia juga bertugas di klinik lain, dan ternyata pasien Katie adalah Roger dan Patrick. Di sini, Katie memasangkan alat kejut listrik pada mereka berdua, dan film pun selesai. Terima kasih.